Selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam kegiatan Night Call yang digagas oleh Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Nanggohi Latuperisa, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Sedikit informasi, saya sedang menjalani masa lanjutan isolasi mandiri di rumah. 3 bulan yang lalu, ketika saya terinfeksi COVID-19, melalui Dinas Kesehatan, saya harus menjalani masa isolasi mandiri. 1,5 bulan saya menjalani di Pastori GPIB Immanuel, dan 1,5 bulan lagi saya menjalaninya di BPSDM Cipagarang Cimahi. Saya bersyukur untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya melalui Departemen Pelkes, dalam hal ini Ibu Pendeta Poni Barahama sebagai Ketua Departemen Pelkes GPIB. Saat itu saya masih menjalani masa isolasi, tapi saya percaya bahwa kalau ini sebuah kepercayaan diberikan, saya mengimani pada saat itu bahwa tanggal 8 Juli ini saya sudah pulang ke Pastori, dan itulah yang saya alami. Saya tetap memperkatakan apa yang saya alami dalam iman kepada Tuhan, dan Tuhan mengerjakannya. Barangkali itu sedikit kesaksian tentang saya pada saat ini. Tuhan berkati kita. Baik Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk untuk menikmati istirahat malam ini, kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sepanjang 1 hari ini kami mengalami penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Dari pagi, siang, petang, dan sampai malam, kami menikmati kehidupan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Sebelum kami akan membaringkan tubuh kami dalam istirahat malam, kami datang kepadamu meletakkan seluruh kehidupan kami melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bacaan gereja kita untuk malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pada pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25 yang mengatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri.
Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Kata Yesus yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia dan semakin banyak penyebarannya, kita tahu pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi sebagai protokol kesehatan bagi semua masyarakat, dengan salah satu tujuan supaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Hal yang sama juga menjadi anjuran dan himbauan gereja kepada umatnya. Tentu semua ini demi untuk kepentingan bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau hal ini menjadi kesadaran bersama, sudah pasti akan meminimalkan penyebaran COVID-19 ini. Tapi dalam kenyataannya kita lihat tidak semua warga masyarakat melakukan hal ini. Sehingga tidak bisa disalahkan kalau ada petugas kesehatan yang pernah mengatakan ya terserah. Barangkali itu perasaan kecewa yang dapat diterima karena mereka adalah orang-orang yang berada pada baris depan berjuang untuk melakukan pelayanan kemanusiaan. Tapi dalam kenyataan kehidupan warga masyarakat tidak bisa mengerti hal ini. Bapak, Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau petugas medis, pemerintah, dan gereja menyerukan hal yang baik bagi kepentingan bersama, tapi ternyata itu tidak diresponsi oleh sebagian kita sebagai warga masyarakat. Padahal anjuran ini dalam kerangka kebaikan kita. Itu berarti untuk kebaikan bersama diperlukan pengertian, diperlukan kerjasama, dan diperlukan komitmen dari semua pihak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini dengan tema kerjasama berbuah manis. Saya teringat kepada sebuah peribahasa kuno yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtun. Arti pepatah ini adalah segala sesuatu akan berhasil kalau dikerjakan secara gotong royong atau bersama-sama. Nah, salah satu budaya Indonesia, kebiasaan yang saya pikir baik yang masih tetap dipelihara sampai saat ini adalah makan bersama. Kalau bicara soal makan bersama itu, GPB sangat kental dengan hal ini. Setiap ada kegiatan pasti makan bersama. Kita suka sebut jamuan kasih.
Nah, untuk pelaksanaan jamuan kasih ini masing-masing daerah ada namanya sendiri. Kalau di Tondano katanya namanya mekan. Ya. Kalau orang Ambon bilang makan patita. Kalau di GPB Immanuel Cimahi bilang botrang. Ya. Pokoknya di daerah masing-masing makan bersama ini ada punya istilah. Itu kalau soal makan. Tapi kalau untuk pelaksanaan pembangunan secara fisik ada lagi istilah. Di Manado itu katanya mapalus. Yang sebenarnya substansinya adalah kerjasama untuk sama-sama meringankan beban. Dan kalau itu semua kita lakukan dengan sangat baik, bagus sekali. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu kerjasama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk semua pekerjaan kalau kita bisa bekerja dengan bersama-sama, sudah pasti akan tidak terasa sulit. Benar sekali kalau kita lihat tema kita pada malam hari ini. Sebenarnya kerjasama itu adalah hakikat hidup manusia. Apalagi kalau itu dilakukan berdasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu dibawa kepemimpinan Gideon ketika menghadapi orang Midian dan orang Amalek. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan kita pada malam ini kesatuan perikop lanjutan dari bacaan kita pagi Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat 14 yang secara garis besar menjelaskan bagaimana Tuhan memerintahkan Gideon menyaring jumlah pasukan dari 32.000 orang menjadi 300 orang. Satu loncatan yang sangat besar. Tapi karena ini adalah perintah Tuhan, Gideon taat untuk melakukannya. Tanpa sedikit pun Gideon menunjukkan sikap protes atau keberatan. Walaupun memang dalam hati kecilnya sebenarnya ada perasaan takut atau perasaan khawatir. Tapi Gideon mau melakukannya sebab ini perintah Allah. Sebenarnya apa yang Allah sampaikan pada Gideon ini mau mengatakan bahwa hanya dengan tindakan Allah ada kemenangan. Jadi Allah bisa bekerja dengan luar biasa untuk melakukan pekerjaan yang besar dengan sejumlah kecil orang-orang yang punya komitmen dan penuh pengabdian. Kalau kita baca dalam kitab Sakaria 4 ayat 6 dikatakan begini. Bukan dengan keperkasaan dan dengan kekuatan, tapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua yang mau dikatakan dengan jumlah yang hanya 300 ini adalah kemenangan dalam sebuah peperangan itu tidak tergantung pada kuantitas atau jumlah yang besar, tapi pada kualitas. Yang ketiga, kekuatan utama dalam menghadapi tantangan ketika kita menghadapi bersama dengan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan. Yang keempat, kesombongan dalam keberhasilan akan menjadi penghalang untuk mendapat kuasa dan pertolongan Allah. Justru Bapak Ibu, kalau seorang sombong akan berakibat sangat fatal. Nah, bacaan kita ayat 15 sampai 25 Gideon dalam hal ini diteguhkan dengan informasi yang ia dapatkan ketika disuruh oleh Tuhan untuk menyelinap ke perkemahan orang Midian, dan ia mendengar percakapan tentang mimpi salah seorang prajurit Midian yang intinya adalah janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada Israel. Di sini kita melihat cara Allah memberikan penguatan kepada Gideon. Karena sebelumnya Gideon dihantui dengan rasa takut, khawatir dengan jumlah pasukan yang
hanya 300 orang untuk maju berperang. Secara manusia tentu ini tidak masuk akal. Tapi itulah kemauan Tuhan yang mau menyatakan kepada Gideon, juga kepada orang Israel, bahwa kemenangan mereka itu tidak ditentukan oleh jumlah kekuatan militer, juga tidak ditentukan dengan tersedia alat-alat perang yang canggih. Itu semuanya adalah campur tangan dan kuasa Allah semata-mata. Karena kepemimpinan Israel itu adalah kepemimpinan teokrasi, artinya setiap orang yang Tuhan pilih, Tuhan percayakan untuk melakukan sebuah tugas mulia dalam kerangka karya penyelamatan Allah. Manusia cuma alat, tapi Allah yang bertindak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang dialami oleh Gideon, Musa, dan yang lain-lain. Nah, kita melihat dalam konteks bacaan ini respons Gideon atas percakapan mimpi tadi yang didengar oleh Gideon. Yang pertama Gideon lakukan dikatakan di dalam ayat 15a, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Sujudlah ia menyembah, artinya mau menunjukkan bahwa Gideon mengakui kebesaran Allah dalam otoritasnya, dalam tugas yang Gideon emban. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya bagi Gideon, kehormatan dan rasa syukur harus dikembalikan pada Allah yang patut ia sembah. Ia harus tetap fokus pada Allah dalam sikap kerendahan hati, tapi juga dengan penuh syukur. Yang kedua, Gideon menyampaikan kabar yang ia dengar pada 300 pasukannya ini sebenarnya mengandung makna. Yang pertama, Gideon memberikan dorongan, Gideon memberikan semangat kepada pasukannya dalam berjuang. Yang kedua, Gideon mau katakan bahwa dia tidak mungkin bertindak sendiri. Hal ini membutuhkan kerjasama, semangat, komitmen, tapi juga ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kerjasama dari semua pasukan itu sangat perlu. Gideon membagi 300 prajurit dalam 3 pasukan. Sebenarnya ini adalah satu strategi yang Gideon pakai, dan tentu itu tidak lepas dari hikmat Tuhan yang memimpin. Pasukan itu dibekali dengan sangkakala, buyung kosong dengan sulu dalam buyung itu. Sebenarnya kalau kita lihat ini perlengkapan yang sangat sederhana, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Gideon memberikan perintah supaya mereka harus memperhatikan dan melakukan apa yang ia lakukan. Dalam perintah ini ada keteladanan, bahwa sebagai pemimpin ia ingin untuk menjadi contoh dalam tindakan dan menciptakan kerjasama. Sedangkan bagi para prajurit dibutuhkan konsentrasi, ketelitian, kecermatan, komitmen, keberanian, dan juga kesatian. Kemudian secara bersama mereka meniup sangkakala dan berseru sambil memecahkan buyung. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan cara ini kita melihat tentara Midian menjadi panik, penuh ketakutan, bingung, dan mundur dengan kacau balau. Sedangkan pasukan Gideon sendiri, mereka tidak mengurus pedang. Bahkan dikatakan Tuhanlah yang membuat tentara Midian pada saat itu mereka saling berhadapan dan saling menyerang, melarikan diri sampai ke daerah yang bernama Abel Mehola, salah satu kota yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhir dari semua proses panjang yang dilakukan ini, kita lihat bahwa 2 raja Midian mati terbunuh. Demikianlah perjalanan kepemimpinan Gideon bersama pasukan dalam menghadapi bangsa Midian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Pesan yang mau disampaikan kepada kita lewat bacaan ini yang pertama, Gideon berhasil dalam kepemimpinan adalah karena peran Tuhan dan ketaatan Gideon dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Seberapa jauh tugas kepemimpinan yang kita emban? Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah memberikan ruang yang penuh kepada peran Tuhan? Sadar atau tidak, seringkali kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada kita lebih mengedepankan kehebatan dan pengalaman kita. Peranan Tuhan kita kesampingkan. Kita berpikir bahwa toh saya punya segudang pengalaman, juga dilengkapi dengan berbagai macam disiplin ilmu. Dan malam ini lewat bacaan ini kita mau belajar dari koreksi Tuhan kepada Gideon. Tuhan mau katakan kepada Gideon dan kepada semua kita bahwa yang harus kita andalkan itu adalah Tuhan dan bukan kehebatan dan kemampuan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau misalnya saja kita melakukan segala sesuatu dan kita sukses dan kita berhasil, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa itu karena saya. Tidak ada satupun yang kita lakukan dalam kehidupan yang menghadirkan keberhasilan itu karena saya. Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan pakai saya, sehingga semuanya boleh dapat terlaksana. Dan kalau toh juga kita tidak bisa melakukannya dengan baik, itu berarti kita ini memang tidak sempurna. Dan yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan memang kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa kerja sendiri. Kita tetap membutuhkan orang lain. Karena tidak semua bisa kita kerjakan dengan kemampuan kita. Kita juga harus mau mengakui kelemahan saya akan disempurnakan oleh orang lain yang punya kelebihan. Jangan kita beranggapan bahwa semuanya bisa saya selesaikan. Tidak. Semua orang punya kekurangan dan kelemahan. Kita gabungkan dalam kerangka mewujudkan keberhasilan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, kasih dalam Tuhan, Gideon dalam hal ini kita melihat bahwa ketika dia sudah mendapatkan pesan seperti itu, segera dia menginformasikan kepada pasukannya supaya mereka boleh siap siaga dan membangun kerja yang sama yang baik. Dan itu yang membuat mereka sukses dan berhasil karena membangun kebersamaan di dalam dan bersama Tuhan. Yang ketiga, sadar atau tidak, perjalanan kehidupan kita ibarat medan peperangan. Banyak hal yang kita hadapi dan harus kita perangi. Berbagai persoalan mewarnai seluruh kehidupan kita. Saya dan Bapak, Ibu ditempatkan oleh Tuhan seperti seorang Gideon. Menghadapi hal ini, Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh melepas tangan. Kita tidak bisa mengatakan terlalu berat, walaupun persoalan kehidupan yang kita alami dalam tugas-tugas yang kita lihat dalam kenyataan kehidupan ini memang berat. Jangan sampai kita katakan kita tidak bisa, karena kita tidak pernah sendiri. Kita pasti bisa. Karena Tuhan yang mengutus kita itu dia memberikan kepada kita kemampuan. Oleh sebab itu ada banyak hal yang kita lihat secara kasat mata. Saya dan Bapak, Ibu tidak bisa tinggal diam. Karena untuk itulah kita dipanggil. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang berikut, kalau kita ada dalam keadaan kehidupan dewasa ini, banyak persoalan kehidupan yang tengah kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang bebas dari persoalan kehidupan. Tapi kita harus belajar untuk mau melihat bahwa tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Tuhan mengizinkan banyak hal kepada kita. Tapi Tuhan juga mengendalikan semua hal yang kita alami. Asalkan kita mau belajar menyelesaikan semua persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami itu dengan Tuhan. Berada dalam pandemi COVID-19 ini, kita toh tidak tahu sampai kapan semuanya berakhir. Tapi harus ada keyakinan dan kepastian dalam kehidupan sebagai orang percaya bahwa kita punya Tuhan.
Dia memberikan kepada kita kekuatan, semangat. Dia boleh melemahkan kita karena kondisi ini. Tapi justru dalam kondisi yang semakin sulit, kita ditantang untuk mau mengerjakannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan bersama Tuhan kita pasti bisa. Persoalan kehidupan Bapak Ibu, semua kita pasti punya. Dengan demikian, mari meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Dia mengerti kebutuhan hidup kita. Dan dia terlalu sanggup. Sebab itu, jangan pernah kita menyerah karena situasi. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan yang punya kuasa. Yang sanggup untuk melakukan segala perkara di luar kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan Yesus sayang semua kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga yang telah menjaga kehidupan semua kami di sepanjang satu hari ini. Perjalanan kehidupan kami yang terus dituntun oleh Tuhan dan firman akan memberikan kepada kami kemampuan dalam menjalani kehidupan. Sekalipun dalam berbagai persoalan harus kami hadapi, tapi kami akan tetap kuat dan kokoh. Karena kami melihat bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan juga mempercayakan kami dalam melakukan tugas kepemimpinan, baik di tengah kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami tetap dipandu oleh Tuhan dengan kekuatan ilahi, sehingga di dalamnya kami memperoleh hikmat dan bijaksana. Apa yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan, selalu kami mengandalkan Tuhan yang adalah pemimpin yang agung. Berikanlah kami kemampuan bekerja sama dengan setiap orang yang kami jumpa, karena hanya dengan demikian kami mampu untuk mencapai apa yang kami dambakan. Terima kasih banyak Bapa. Pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan persekutuan gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami doakan majelis sinode, kami doakan seluruh jemaat-jemaat yang tersebar di 26 provinsi, 25 musyawarah pelayanan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Departemen Pelkes boleh menggagas kegiatan malam hari ini, supaya di dalamnya selaku kehidupan umat, kami tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan, baik di waktu pagi maupun di waktu malam hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, semua kami menjalani kehidupan dengan kekuatan Tuhan, sehingga apapun persoalan dalam kehidupan kami tahu bahwa kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Malam ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, kehidupan berbangsa dan bergereja, terkhusus bagi mereka yang tengah dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang susah Tuhan hibur, yang berduka Tuhan berikan kekuatan. Diberkatilah semua kami dengan segala suasana batin kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada saat kami akan menikmati malam istirahat, kami meletakkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami dengan sangat ketat, dan tidak ada satu hal apapun yang dapat mengganggu kami dalam istirahat kami di malam ini. Hari esok ketika Tuhan siapkan kepada kami lagi, kami bangun dengan kekuatan baru, melanjutkan kehidupan dengan selalu penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penjaga dan pengawal kehidupan yang tidak pernah terlelap, kami meletakkan seluruh kehidupan kami di malam ini. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Departemen Pelkes GPB yang memberikan ruang untuk pelayanan ini, sekaligus mengingatkan kehidupan semua kita supaya setiap hari kita mengisinya dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, apapun pengalaman kehidupan yang kita jumpa di sepanjang hari ini, kita percaya bahwa setiap langkah kehidupan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Biarlah malam ini kita menikmati istirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati semua kita.